Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Utoba. Di sini saya akan menjelaskan materi berpikir kritis. Materi yang keempat yaitu berjudul cara berpikir induktif, deduktif, dan logika. Critical thinking atau berpikir kritis, yaitu berpikir kritis adalah proses intelektual yang menggunakan aktif dan juga terampil pada menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi isu yang dikumpulkan atau yang didapatkan asal pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi buat membantu keyakinan serta tindakan tersebut. Nah, selain itu juga ada manfaat berpikir kritis dalam asuhan kebidanan. Nah, ini tuh berpikir kritis memungkinkan bagi bidan untuk memanfaatkan potensi dirinya, melihat apakah bisa memecahkan masalah dan menciptakan suatu hal baru dalam manajemen asuhan kebidanan. Nah, selain itu juga ada manfaat refleksi praktik. Nah, ini tuh refleksi praktik ini akan dapat bekerja untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif dalam lingkungan praktik dan tidak ada rasa takut gitu. Nah, selain itu juga ada unsur-unsur dalam berpikir kritis. Ini tuh yang pertama ada unsur konsep. Nah, yang kedua ada dugaan sementara. Yang ketiga ada implikasi dan konsekuensi. Yang keempat ada tujuan. Yang kelima ada pertanyaan atas isu yang ada. Yang keenam informasi akurat. Yang ketujuh interpretasi dan inferensi. Nah, gimana caranya kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Nah, yang pertama itu membaca dengan kritis. Yang kedua, menulis dengan kritis. Yang ketiga, meningkatkan analisis yang dibaca dan ditulis. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan observasi. Dan yang kelima, meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, selain itu juga ada clinical reasoning, yaitu seorang bidan memutuskan pikirannya ke arah diagnosa kebidanan. Nah, ini tuh memungkinkan berdasarkan penggabungan pola pengenalan dan penalaran deduktif hipotetik. Nah, selain juga itu ada aspek clinical reasoning atau penalaran klinis. Nah, ini tuh pertama ada penalaran berdasarkan pengetahuan atau ilmiah. Nah, yang kedua ada penalaran aktif. Yang ketiga ada penalaran pragmatik, dan yang keempat ada penalaran etis. Selain itu juga ada logika. Nah, logika ini kalau dari kata Yunani itu Yunani kuno, yaitu hasil pertimbangan atau akal pikiran yang diutarakan lewat dan dinyatakan dalam bahasa. Selain itu juga manfaat logika ini bisa membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional dan meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif gitu. Nah, juga bisa menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Nah, cara berpikir logika. Nah, cara berpikir logika ini secara menalar itu cara berpikir secara spesifik untuk menarik kesimpulan dari premis yang ada gitu. Lalu juga penalaran juga didefinisikan sebagai proses berpikir menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah dianggap benar. Nah, lalu juga syarat penalaran itu sendiri yaitu yang pertama, pemikiran harus berpangkal dari kenyataan atau titik pangkal harus benar. Yang kedua ini alasan yang diajukan harus tepat dan kuat. Dan yang ketiga ini jalan pikiran harus lurus. Nah, lalu juga ada berpikir deduktif dan induktif. Nah, berpikir induktif ini tuh metode yang digunakan dalam berpikir dan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Sedangkan berpikir deduktif itu di mana dari pertanyaan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu juga ada silogisme. Nah, silogisme ini tuh suatu proses penarikan kesimpulan deduktif disusun dari dua proposisi
dari dua proposisi dan sebuah konsklusi, dan sebagian para ahli logika menyebut silogisme ini sebagai penyimpulan secara tidak langsung, karena dalam silogisme ini menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenaran diambil secara sintesis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.